Pertanyaan ini akan diseleksi oleh tim. Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan ibu pulang dari pengajian lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga, maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Dicerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini ada orang yang membakar uangnya, padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubazir kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya, tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua, mengajar dengan putus-putus tidak nyambung. Adapun selain dari itu, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Izinkan saya bertanya pada malam yang berbahagia ini. Apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat mungkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita ke dukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustadz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, jangan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabil rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak, pakai baju tutup aurat ya mak ya, kelihatannya ketiak emak tuh macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambarnya. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustadz untuk menyampaikan kebaikan, dan doakan dia. Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaranmu dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim. Tapi ini istri kan solihah, baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz. Susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu, karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung nutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik. Tapi karena suaminya pun tak bisa, dibawanya ke masjid Haji Kecik Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, Mam. Dia selalu manggil istrinya Mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah, itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami
Kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Udah ku iklankan tak juga laku, kalian entahlah. Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Bagaimana cara menghilangkan sedih di pesantren? Buya Zaki Munawar, anak pesantren Iko boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nyo sedih. Bandingkan dengan nasib Ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama Ambo di Riau, naik bis 2 baleh jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Tidak ada. Aduh, setahun sekali. Berarti baru senasib sama Ambo. Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji. Kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian, adik-adikku adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai. Jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar Ambo indah amuah mandanga kaba ado santri nan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu manangi, mungkin Amboko anak adopsi. Mungkin Amboko dulu masuk ketek dibuang di dalam kardus. Amboko sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya, masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren. Jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz. Usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca tak mempan juga Pak Ustadz. Bacakan tasrif. Doroba 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 dorobu doroba 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 doroba. Hilangnya insyaallah. Hafalkan matan-matan. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sibzatana kam jada saksun kop sama dum toyiban zid fitu kontok zaliman tip sumasil rahman tafus dibdani amda su'azan nizun sarifan lil karam. Ndak jo hilang, mati saya lah. Assalamualaikum Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana trik biar sukses seperti Ustadz? Ambo kelas 3 sanawiyah. Yang kelas 3 sanawiyah angkat tangan. Kira-kira sagadang iko lah Ambo kelas 3 sanawiyah. Selesai sembahyang subuh, Ambo pai ke rumah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin rumahnya di Simpang Limun, Medan. Inyo imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib LCMA. LC-nya Madinah, MA-nya dari Libya. Ambo datang ke rumah inyo. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Ambo kelas 3. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ambo ingin sekolah ke Arab, tolong kirim Ambo. Dicaliaknya Ambo dari atas kepala ke kaki. Mungkin masuk itu nyoba pikir, kok pajak lah, lo apa tak jago. Kelas 3 sanawiyah, Ambo madok ke imam besar LCMA, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, minta kirim ke Arab. Ambo tidak tahu Mesir, tidak tahu Maroko, tidak tahu Ummul Qura, tidak tahu Darul Hadis. Yang penting kirim Ambo ke Arab saja. Tiba-tiba kini ada anak tamat pesantren
Datang ke rumah, ambo tanya, tamat pesantren mau lanjut kemana? Enggak tahu. Mabih kan bareh so. Ambo kelas 3 aliyah, di buku-buku ambo tuh sadonyo kelas 3 aliyah. Di sado sampul buku tuh ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Kawan ambo nan sebangku dakek jamu bapisiak kambo. Mat jana ang tulis lagi itu. Ambo cameh beko ang gilo. Sampai kini ambo ndak gilo. Sehat. Jangan takut bermimpi, karena orang yang takut bermimpi dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk buat update status besok pagi. Adik punya baju kaos, buat sablon baju kaos. Siapa yang tidak pernah bermimpi, tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi baju kaos iko dipakai lalok saya, jangan dipakai solat kamas haji. Beko dibaca orang belakang. Iyo juga. Ambo ingin S1, S2, S3. Tujuan ambo, kalau ambo S1, S2, S3, ambo bisa jadi dosen, ambo bisa jadi PNS, ambo dapat gaji, ambo dapat pitih, ambo ingin membahagiakan amak. Cita-cita utama ambo, ndak tahu ambo dulu kuliah akan jadi apa. Cita-cita ambo ingin membahagiakan orang tua. Muliakan orang tuamu, ridallah fi ridal walidain, wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Jadi yang hari kau cita-citanya ado ingin jadi apapun, robah. Cita-cita utama adalah membahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Kalau membahagiakan orang tua, betah di pesantren, tamat nanti, senangkan dia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Mengapa saat saya berharap, Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidungnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar, tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah, berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho. Apakah Ustadz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud? Ya. Bagaimana cara Ustadz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat Ma'had Ali, menjadi Ustadz Kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi alun babini lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan.
Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzon kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doanya, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu jandamu. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzon, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Ada. Maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi rabbah. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata Imam Qushairi, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridhai aku. Ustaz, kami tanya, bagaimana orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, taat kepada Allah, selesai masalah? Apalagi? Tapi masih melakukan dosa. Ini namanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Udah selesai. Insya Allah berhenti, dia tak berdosa lagi. Apalagi dah putus. Laki-laki perempuan pacaran, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, gembung masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Udah begitu hancur babak belurnya, mau juga lagi pacaran. Orang ini ya enak, apalagi playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis anak orang macam pokok kelapa dibuatnya. Habis pokok kelapa tuh lobang-lobang, lobang sini, lobang sana. Apalagi playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Kalian laki-laki ini kan, kalian akan menikah dengan perempuan dan anak kalian nanti akan anak perempuan. Ustadz, anakku laki-laki. Aku laki-laki, adikku laki-laki, anakku laki-laki. Yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Laki-laki. Kenapa tak perempuan? Mana aku tahu? Kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan. Jangan sepelekan perempuan. Kalau kau jantan, jangan kau bawa bunga mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Hai bapak-bapak, kalau kau punya anak gadis, datang laki-laki pertama kali, kasih dia air minum. Datang kedua kali, tanya, what do you want? Kau mau apa datang kemari? Ini udah 2 kali kau datang kemari. Membawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini toples? Kami mau jalan-jalan aja pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi kau. Datang ibu itu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Inilah yang buat hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hizbah. Itulah untungnya menjalankan syariat Islam. Tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tapi masalah aurat laki-laki perempuan pun diatur, dan ada polisi adab yang mengurus masalah itu insyaallah. Ya Allah, jagalah bumi Nangro Aceh Darussalam ini tetap bersyariat, supaya anak-anak kami ini selamat dari zina ya Allah. Yang pacaran-pacaran segera kalian berhenti. Kalau ada anak muda buat dosa, tengok dosanya apa. Oh, dosanya pakai narkoba Pak Ustadz, kirim dia ke pesantren. Apa nama pesantrennya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dosanya pacaran, nikahkan dia, carikan perempuan.
Asalkan perempuan dapat, nikahkan. Tahu saja cantik-cantik kali. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kau sampai sore? Ulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ, Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu dua jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya. Masuk jam 8, keluar jam 4. Itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu. Dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ. Karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen. Dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari, 3 kelas pulang. Tak mesti jam 4 sore. Kecuali ada aturan mengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan, itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan, tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek clock pagi, cek clock sore. Itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia asal selesai tugas pulanglah, berarti jam 12 pun selesai pulang. Ada yang 2 jam selesai pulang, karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Kalau tak jelas pulang sekali lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga tasawuf atau akhlak. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner. Ada orang mobil baru naik darah tinggi. Ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari 3: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril. Akhbirni anil iman, anta syahada alla antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam,
antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni 'anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep 3: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar nih. Mana siapa yang tidur walam yusalli sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab, tertulis ini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam tuh di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis menonton bareng jam 4.30. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8, sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Udah jam lewat 11, insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz, karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo, langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya. Mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu, apakah sebelum mengetahui apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup kaki, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki. Karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi tidak. Kenapa? Karena waktu berdiri tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku, sujud, kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada. Karena pangkal dagu ini ke bawah. Tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kainnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kemari, atau 2 dagunya, satu di sini, satu di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur dia tidak qadha lagi. Adapun yang akan datang kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu yang dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal.
Apa hukum barang yang ditemukan di laut? Luqatah. Luqatah barang yang jatuh. Likulli saqit laqit. Setiap barang yang jatuh ada yang menemukannya. Nama barangnya luqatah. Orang yang menemukan namanya laqit. Apa hukum barang yang ditemukan ketika bencana seperti banjir? Karena yang saya baca dalam salah satu kitab Matan Takrib, luqatah adalah barang temuan yang ditemukan di jalan, di tanah, ditemukan di jalan. Dari mana dia? Jatuh. Apa beda orang berjalan di jalan dengan orang di laut naik sampan? Beda transportasi. Di jalan dia naik kuda, naik pedati, naik kendaraan. Di laut dia naik sampan, naik perahu. Sama-sama barang yang jatuh. Maka dia tetap dihitung sebagai barang temuan, diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, berarti itu milik engkau. Kalau selama setahun itu ada, berarti serahkanlah kepada dia. Jadi selama setahun itu doanya, mudah-mudahan tak ada yang mengaku barangnya. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas, tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya. Amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kau ya, kemana-mana jalan sana jalan sini, aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan tiga kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya. Kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Enggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon. Ana inda husnuzon abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyiati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Bagaimana cara mendekatkan atau mendatangkan jodoh untuk saya? Saya seorang akhwat. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus. Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin.
Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita dan kita berusaha untuk mengambilnya, insya Allah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang mengambilkan. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi Jabbariyah. Kalau ditanya, gimana? Ada ingin menikah? Serahkan pada Allah. Ini bukan Ahlus Sunnah, ini Ahlul Bid'ah, namanya Jabbariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah ada ikhtiar. Di sini ada Ustadz Ketua Ikat, ada alumni Azhar yang baru pulang, ganteng, cerdas, S2, hafal Quran, udah nikah. Ada yang masih lajang, temui Ustadz Tengku Fadil. Tengku Fadil, ada tak stok-stok yang lama pun tak apa-apa. Temui Ustadz Tim Uas, Ustadz Nazar, ada tak yang second pun tak apa. Gitu, ada ikhtiar dan usaha. Boleh seorang wali menawarkan adiknya, anak gadisnya, ditawarkan. Besok kau datang ke rumah ya, ini aku mau jumpakan sama adikku. Datanglah kalian ke rumah abang ini. Habis itu disuruhnya lah adiknya keluar. Keluar dia bawa teh manis. Kau pun kau tengoklah sambil tengok teh. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Satu lagi Ustaz, jika ada yang datang dengan niat serius, bagaimana memantapkan hati? Memangnya ada pilihan lain? Macam banyak aja pilihan. Kalau udah datang itu, jadi perempuan ini begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama, lewat bis, tang-tang, kata klakson bis. Penuh kali bisnya. Nantilah jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Tang. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Nantilah 7.45 lewat ojek. Teng. Ojek pula. Nanti ada bis lagi. 7.59. Apa yang lewat pun jadilah. Macam paham aja. Jangan banyak pilih, nanti terpilih-pilih, tebu, terpilih bukunya. Makanya dalam hadis yang kalian pilih itu kata Nabi cuma 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai perempuan-perempuan, kalian punya wali, ayah kalian, datuk kalian, abang kalian, adik kalian, paman kalian. Kalau datang laki-laki meminang anak, keponakan, cucu kalian, 2 saja. Tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dengan dia. Kalau tak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah wa fasadun arid, kerusakan. Memilih laki-laki sifatnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya. Memilih perempuan sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya, putihnya, tingginya, semampainya, rambutnya ikal, bak mayang terurai. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din, pandang yang keempat karena agamanya. Karena kalau kau nikahi karena hartanya, harta binasa. Kau nikahi karena darah birunya, dipecat darah birunya. Kau nikahi dia karena cantiknya, perempuan macam bunga. Bunga itu sifatnya kembang, cantik, harum, semerbak, lalu kemudian dia pun akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan itu sekarang mukanya kresek semua isinya. Hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Semua dicukur, semua disulam. Dulu kita tahu sulam kain, ini bibir disulam, mata disulam. Bangun tidur kusut semuanya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Dulu Ustaz ceramah, kata Ustaz, perempuan itu dinikahi karena 4. Karena hartanya, karena bangsawannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapa aku kasih ke kamu? Tolong untuk yang ini nanti diedit. Bahaya nih. Masya Allah, tabarakallah. Tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab, berat minimal 85 gram emas, mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin, itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin berapa huruf? 20. Karena ya 1 huruf, sin 10 huruf, ya 20, Yasin. Kenapa Ustaz selalunya baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an. Paling bagus sekhatam Al-Quran. Sanggup 1 khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi 1 juz. Banyak Quran yang sudah dibagi 1 juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi yang bisa dibagi 1 juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka
Anaknya ngasih kata sambutan. Wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang terhidang ini adalah itu dari saya sebagai anak. Bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan. Supaya masyarakat yang ragu-ragu, jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa? Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko? Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Alhamdulillah. Oh, selama ini kok lama nggak ketemu kita. Iya Pak, mohon maaf, saya hutang kemarin belum sanggup. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton. Doanya sampai enggak untuk Abdul Somad? Iza matal imsan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Tapi katanya yang sampai cuma 3. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke Abdul Somad? Tapi katanya yang sampai cuma 3. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus. Tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, Sultan bangun masjid. Tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke Sultan. Membangun masjid ini amal Sultan kan? Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ada ustadz ngajar. Setelah ngajar dia meninggal, ajarannya diamalkan muridnya. Sampai apa tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak. Anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Enggak paham Pak Ustadz? Anakmu itu amalmu, karena kau beramal lah maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya, orang yang meninggal itu amalnya putus. Adapun Bapak Ibu yang masih hidup, amal Bapak Ibu enggak putus. Jadi banyak orang enggak paham. Kamu kenapa enggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Maka mesti dijelaskan, yang putus itu amal orang meninggal. Adapun orang hidup amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau gitu ngalir apa enggak? Ngalir. Jadi nanti kalau ada orang di Buton mengatakan sudah putus, berarti jenazahnya enggak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa enggak kau solatkan? Udah putus beb. Paham? Hadisnya sahih. Tapi banyak orang enggak sahih memahami hadis ini. Diajak tahlil, enggak mau. Kenapa enggak mau mendoakan? Putus. Apa yang putus? Jangan tanya-tanya. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah? Ini nampaknya untuk Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau meninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota, ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat.
Kami uji mereka dengan yang enak-enak. Wassayiat, dengan yang enggak enak. Pak Ustadz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus? Nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup enggak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir bapak meninggal, pas lahir emak meninggal. Itu ujian. Disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan. Akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jikalau ada laki-laki yang gemulai, tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Patirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki enggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi. Tempat pemakaman, Baqi. Tempat pengasingan, Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, sodomi. Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka. Bihijaratim, dengan batu. Min sijilim mandud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah kaum-kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Nggak tahu entah kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia nggak apa-apa, tidak ada hukum bagi dia. Karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu. Karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia? Mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng yang udah roboh, angkat. Insya Allah hilang bencongnya. Bagaimana hukumnya anak angkat yang tidak tahu asal usulnya mau menikah?
La nikaha illa biwaliyin. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya pertama ayah. Kalau nggak ada ayahnya kakek. Kalau tidak ada kakeknya paman, adik ayah. Kalau tidak abang ayah. Kalau tidak adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada juga berarti yang pertama ayah. Yang kedua kakek. Yang ketiga abang laki-laki. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima abang ayah laki-laki. Yang keenam adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada walinya, dia ditemukan Pak Imam pulang dari masjid, tiba-tiba depan rumah ada kardus. Dikasih namanya binti kardus. Maka waktu nikah walinya adalah fassultanu waliyun man la waliyalaha. Maka yang menikahkannya adalah sultan. Sultan Kesultanan Buton. Sultanlah yang menikahkan. Lalu setelah Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1960, Sultan tidak lagi ada kuasa, maka yang berkuasa adalah presiden. Presiden mengangkat menteri agama mengangkat kanwil provinsi, kanwil mengangkat kemenak kota, bau-bau, kemenak kota mengangkat Pak Kua. Itulah makanya yang menikahkan itu adalah Pak Kua. Maka tidak ada di Indonesia ini Bu Kua. Karena Kua perempuan tidak bisa menikahkan. Paham? Anak angkat yang tidak tahu asal-usulnya akan menikah. Anaknya laki-laki. Dan bagaimana cara mendoakannya Pak Ustadz? Kalau ada seorang anak laki-laki, dia tidak tahu ayahnya siapa, dia mau menikah, nggak masalah. Karena laki-laki tidak perlu wali. Lalu kemudian kalau ada seorang anak, ayahnya tidak tahu dia bagaimana mendoakannya? Maka dia berdoa kepada Allah tetap seperti kita yang ayahnya tahu namanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tak tahu. Jadi kalau dia nanti mau kita doakan, siapa namanya? Nama dia Abdus Somad. Ayahnya kita nggak tahu. Bin Abdillah, anak hamba Allah. Kita husnuzan bahwa ayahnya itu adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, setiap manusia pasti ada ayah dan ibunya. Mohon maaf, ada di Pulau Buton yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Cuman nggak tahu bahwa mereka ada. Apakah karena kita tidak tahu lalu mereka tidak ada? Kita tidak tahu, tapi mereka ada. Ada satu lagi Pak Ustadz yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Siapa? Mr. Bean. Mr. Bean fiksi, bukan nyata. Maka tetap doakan ayah ibumu dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan pada Pak Ustadz. Amin. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan Pak Ustadz? Kerja. Kumpulkan modal dulu. Nanti setelah cukup, bawa ketua pemuda bau-bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda. Banyak anak muda ini petantang-petenteng, yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hai guys. Enggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustadz, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil Ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nun jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya. Pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas. Begitu datang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, puluh cipika-cipiki. Maksud kami mau Minang. Dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Allahu Akbar.
Semangat jomblo-jomblo nih Pak Wali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenariomu, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status siang nanti. Nah, mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, kaum Hawa, maaf, yang sedang halangan tidak boleh tadarus. Karena pemahaman saya selama ini keliru, saya tidak bisa. Perempuan yang sedang halangan, menurut 4 mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, maka dia tidak boleh baca Quran. Kecuali 2. Yang pertama, guru. Jadi kalau ada adik-adik, ibu-ibu yang jadi guru di sekolah, kebetulan mata pelajaran tajwid atau Al-Quran, tafsir, dia boleh ngajar tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jangan nyambung. Yang kedua, yang hafal Quran kan mesti ngulang hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau dia halangan 7 hari berarti 14 juz hilang. Maka dia boleh ngulang hafalannya an zohri qalbin, mulutnya diam, ngulangnya dalam hati. Makanya nanti kalau ada nampak perempuan duduk di bawah pohon, diam aja. Itu berarti sedang ngurang hafalan. Tanya dia, adik-adik hafal Qurannya? Enggak. Terus kok tadi diam? Nunggu kamu. 2. Kaum Hawa, maaf, yang halangan tidak boleh masuk masjid. Ada cerita bahwa tidak boleh kita lewat masjid sejauh 40 meter. Tentang nggak boleh lewat masjid 40 meter tidak ada dalil yang sahih. Adapun perempuan yang halangan 7. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. 7. Referensinya di mana Pak Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Hajj ayat 78, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi menjadi saksi terhadap segenap manusia. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Lalu kemudian nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ji'na bika alaihim syahida. Nanti engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi. Bahwa orang ini pernah mencuri? Saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Apakah kamu melihat? Enggak. Ya tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Ji'na bika ala haula'i syahida. Engkau menjadi saksi. Karena Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nabi Muhammad kan terakhir Ustaz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kuldi. Dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi Muhammad an taghfirali. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosa aku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, iya, dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, nafakhta fihi ruhi. Ini tanah,
lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika aku buka mataku, tertulis di tiang arash Allah, di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu ya Allah, pasti dia adalah makhlukmu yang paling kau cinta. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain, bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kan datang di akhir zaman. Kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita warisi dari Nabi Muhammad SAW, adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang. Walaupun umur umat Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu, kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap 1 tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Nah, ini kelipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, bekas-bekas wuduknya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar nggak ada yang pakai seragam korpri. Dari mana kita tahu bahwa ini? Ketika melihat ada nanti bercahaya bekas wuduknya, berarti ini. Semakin lama dia mempertahankan wuduknya nggak batal, makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 watt. Ini yang wuduknya cuma Jumat aja. Tiba-tiba ketemu cahayanya terang benderang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan. Orang yang paling dekat majlisnya. Wajahnya bercahaya. Lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya. Semuanya kepanasan. Tapi orang ini dapat tenda. Dapat atap. Ada baruganya. Di padang mahsyar. Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersedekah sampai 25 juta, 26 juta. Itu 26 juta mungkin baruganya macam inilah, kokoh 26 juta. Ada yang 500.000, itu tenda biru plastik. Ada yang 15.000, itu koran. Nggak usah lah kita teruskan, kasihan nanti dia. Ya, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan. Dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, udah nggak tahan lagi mereka ngadap ke Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan, udah nggak tahan ini. Kata Nabi Adam, aku malu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, nggak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong. Kata Nabi Nuh, aku malu. Anakku kan anakku ajak naik perahu, nggak mau. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Anaknya Kan'an nggak mau. Aku malu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu.
Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah, itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, tidak sendirian, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga. Namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah perjamaah. Jamaah Kesultanan Buton. Panggil. Tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Loh, tanya malaikat, ini bukan orang Buton, kok bisa di sini? Aku kemarin tausiah, masuk. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik, supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Yang pertama dia tanya adalah orang yang paling dia cinta. Orang Bau-Bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, idza da'autumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau berdoa kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Jannatul Firdaus, bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise, Firdaus. Wah, makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sekarang doa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, di emperan pun gak apa-apa. Apa ini berdoa? Nama saya, tak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, satu, Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Ukasyah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab. Waalaikumsalam. Buka pintu. Kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak. Begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat soni'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan. Padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang,
Tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak. Ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad. Saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur. Lalu kemudian datang musuh bawa pedang. Ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak. Karena bapak kan bilang Abdul Somad nggak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan. Satu kali pun dia nggak ada yang ceritakan. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada satu kali. Kali-kali dia menjadi. Tapi kalau saya ceritakan orang ini bisa kelahi untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke Bau-Bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, Papa, gimana batiknya? Cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustadz. Laki-laki mencium tangan Pak Ustadz seraya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu begini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah. Antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Katakan, sahabat tertunduk. Bos tunduk mengatakan, mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Kemudian berdiri satu orang, saya. Sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, biarkan. Kan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Ya. Cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya. Biar sakitnya sama. Punya ada di rumah. Sayyidatuna Fatimah. Sahabat mengambil cambuk. Silakan cambuk. Ya, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju. Biar sama, maka Rasul mesti buka baju. Jangan kena ke baju jubah. Biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah geram, kita pancung kepala orang ini. Kemudian begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah, peluk tubuh Nabi. Dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersamamu. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.